Halo Sobat Transportasi, welcome to Anchor Talks. ngobrol asik bareng anak kereta. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang hal yang menarik nih. Apa sih hal yang menarik itu? Tentu saja tentang kereta sih, kayak judul kita Anchor Talk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kereta inspeksi, ya bener nggak sih? Ya, benar sekali. So, Here we Here we go. saya Taruna Madya Ari. Di sini kita akan berbincang tentang tata cara pengoperasian kereta inspeksi. Tapi seperti perbincangan kali ini, saya ditemani dengan kakak Taruni dari BP Madiun. Gimana ada kabarnya? Baik banget dong. Boleh dong kak spill perkenalan dulu sama biar audiens tahu. Kayak sebelumnya, saya Taruni Dewasa Indosuti Nugraeni dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 3A. Nah, kita masuk pada topiknya kali ini, yaitu tentang pengoperasian kereta inspeksi. Menurut Kak Iva sendiri, apa sih kereta inspeksi itu? Nah, kereta inspeksi sendiri itu biasanya digunakan untuk melakukan inspeksi di jalan rel. Nah, inspeksi ini kayak misalnya jalur rel ini aman atau enggak sih buat dilalui. Dan biasanya juga pejabat-pejabat juga ikut dalam kereta inspeksi untuk di stasiun-stasiun sih biasanya. Berarti kereta inspeksi ini termasuk kereta khusus ya Kak? Tapi kok bisa ada sih di BP Madiun? Nah, bener banget, kereta inspeksi ini tuh salah satu kereta peralatan khusus. Kenapa bisa ada di BPM Madiun? Karena ya kita sekolah perkeretaapian kan. Jadi Kementerian Perhubungan menghibahkan kereta inspeksi ini supaya bisa digunakan Taruna dan Taruni untuk praktik cara mengoperasikan sarana kereta. Tadi kan berbicara tentang praktik. Udah pernah praktik apa aja Kak di kereta inspeksi di BP Madiun? Nah, selama aku bersekolah di BPM Madiun itu udah belajar tentang tata cara pengoperasian sarana kereta inspeksi, mulai dari sebelum berdinas, saat dinasan, dan juga setelah berdinas. Wah, udah mulai spesifik ya kali ini. Spill dong Kak, bagaimana tata cara pengoperasian kereta api sebelum berdinas sampai sudah selesai dinas? Oke, aku akan jelasin mulai dari pengecekan engine sebelum melakukan dinasan. Pengecekan engine ini itu supaya nggak ada kejanggalan ataupun kecacatan saat berjalan. Nah, yang pertama itu ada pengecekan kompartemen engine, yaitu pengecekan dari bahan bakar udah penuh atau belum. Yang kedua ada pengecekan radiator, dan harus dipastikan benar-benar nggak ada yang terhalang, karena kalau terhalang nanti pertukaran udaranya itu terhambat, jadi kayak panas gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada pengecekan underframe kais. Nah, pengecekan ini itu mulai dari remnya di roda kereta, brake shoes-nya, dan juga ada di pengecekan main reservoir. Kemudian yang keempat itu ada pengecekan dari pengereman, ada auxiliary pressure, ada cylinder brake, dan juga distributor valve. Terus yang terakhir itu juga ada pengecekan mulai dari gunoko item. Nah, pengecekan itu biasanya pengecekan lampu-lampu aman atau enggak, dan juga pengecekan alat perangkai. Nah, ini tuh benar-benar dicek dengan detail supaya nggak ada kerusakan ataupun keretakan. Terus yang terakhir itu pengecekan 921. Nah, pengecekan 921 wajib ada, soalnya 921 ini digunakan sebagai tanda akhir rangkaian. Nah, tanda 921 ini tuh letaknya itu ada di badan kereta. Biasanya di badan kereta papanya berwarna oval, berbentuk oval dan berwarna merah. Nah, banyak banget ya ternyata pengecekannya. Iya, Setelah banget dong. pengecekan kali ini, apakah bisa langsung dioperasikan? Oh, belum dong. Kita harus memanaskan dulu, kayak warming up engine dulu sebelum melakukan dinasan kereta inspeksi. Wah, kayak motor-motor, kayak sepeda motor, kayak mobil gitu ya? Nah, iya dong, harus. Kalau nggak pakai pemanasan gimana? Ya rusak dong, karena kan apa-apa harus dipanasin kan dari mesin dingin, masa tiba-tiba langsung dinyalain. Setelah pemanasan, selanjutnya apa dilakukan biar bisa kereta inspeksi bisa berjalan? Oh iya, yang pertama itu kita kasih tahu tata cara ya, cara menyalakan dari engine kereta inspeksi itu sendiri.
Jadi yang pertama itu ada kotak display engine, di situ ada power command. Nah, saklar pada power command itu harus pada posisi on. Nah, di sebelahnya itu nanti ada kita pencet tombol yang berbentuk huruf O seperti ini. Kita tunggu beberapa saat sampai semua sistem itu harus siap. Kalau udah siap, nanti kita pencet tombol yang berbentuk telapak tangan dan tunggu warming up engine selama 1-2 menit. Setelah itu kita juga harus mengecek panel kelistrikan yang ada di kereta inspeksi. Nah, panel kelistrikan itu harus benar-benar dipastikan supaya ngecek apakah semua panel kelistrikan di kereta inspeksi itu berjalan dengan baik. Nah, caranya itu kita harus menaikkan semua saklar dari arah kiri dan kanan, naik semua. Dan kalau misalnya AC di ruang kabin sudah hidup dan juga lampu-lampu, berarti sudah siap panel kelistrikannya. Dan juga yang terakhir itu kita harus menguji coba pengereman. Nah, uji coba pengereman ini tuh caranya adalah, nah di situ ada bagian master control nih, ada reverser handle. Nah, reverser handle ini tuh digunakan buat maju atau mundurnya kereta. Nah, pertama itu reverser handle-nya itu pada posisi F atau posisi maju. Lalu pada tuas power command itu kita arahkan ke posisi B1 atau posisi pengereman. Nah, nanti kita tunggu nih cylinder pressure-nya dan juga brake pipe pressure-nya ini tuh apakah sudah merespon. Nah, kalau misalnya dirasa sudah merespon semuanya, berarti pengereman itu sudah bekerja. Terus pada bagian terakhir ya adalah sebelum kereta berangkat, itu kan di bawah itu ada stop block. Nah, stop block ini gunanya buat apa sih? Stop block ini gunanya buat mengganjal roda kereta biar nggak berjalan sendiri. Nah, setelah dilepaskan stop blocknya, kita masukkan dalam kereta, kita cek semua bagiannya sudah siap semuanya dan kereta siap berangkat. Berarti kalau misal nih, tadi kan tata caranya nuntut tuh. Kalau misal ada tata caranya yang ketinggalan nih, nggak boleh dong, semua itu harus sesuai dengan SOP. Kalau misalnya salah satunya terskip atau apa, berarti masinisnya nggak berjalan sesuai prosedur, jadi kereta tuh nggak boleh dijalankan. Karena kan kereta ini kan untuk keselamatan penumpang ya. Kalau misalnya dari awal pengecekan diri aja nggak selamat, gimana nanti penumpang? Oh iya. Nah, tadi kan sudah kalian tahu kan bagaimana cara menyalakan kereta inspeksi. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara mengoperasikan biar kereta inspeksinya itu bisa jalan? Ya. Gimana? Ya, tata caranya yang pertama itu kita masukkan kunci ke master key. Nah, posisi master key ini ada posisi on dan off. Nah, kalau misalnya kereta ini tuh dijalankan, maka master key-nya itu pada posisi on. Kalau misalnya mesin mati, berarti posisinya harus off. Nah, kalau misalnya udah pada posisi on, setelah itu kita tunggu cylinder pressure-nya itu hingga menuju angka 0,1 bar. Nah, habis itu kan udah menunjuk nih 0,1 bar. Nah, di situ ada reverser handle, kan masih posisi netral. Kita pindahkan ke posisi maju atau di situ adalah kita pada posisikan huruf F. Nah, selanjutnya itu juga kita posisikan. Nah, di situ kan ada throttle power. Nah, throttle power ini tuh digunakan untuk menambahkan tenaga pada kereta inspeksi ini. Nah, ada P1 sampai dengan P4. Nah, kita posisikan pertama dulu itu mulai dari P1, jadi pelan. Kalau misalnya mau nambah kecepatan atau menambahkan tenaga, kita tinggal geser ke P2 sampai P4 maksimalnya. Jadi nggak bisa kayak langsung habis P1 langsung P4 gitu gimana? Ya nggak bisa lah, kan harus pelan-pelan dulu biar mesinnya juga nggak kaget dan juga emang kereta kan pengoperasiannya harus pelan-pelan. Terus setelah itu? Nah, setelah itu kita harus, misalnya nih ada lengkungan di kereta, kan badan kereta itu belok kan. Nah, kita tuh harus menyesuaikan batas kecepatan yang ditentukan ketika berada di lengkungan kereta itu tadi, lingkungan rel itu tadi. Nah, gunanya apa? Biar tidak terjadi roda slip ataupun kereta anjlok. Itu batas kecepatannya berapa ya? Kalau di TPI sendiri itu batas kecepatannya adalah 10-15 km per jam. Kok pelan sekali ya? Iya kan, kita ada di belokan ya, nggak mungkin kan kita langsung cepet-cepet belok. Nanti keretanya bisa keluar jalur. Bener banget, keluar jalur. Selanjutnya apa lagi? Nah, ada juga kita harus di master control tadi juga
ada yang namanya itu tombol deadman. Nah, tombol deadman itu harus kita pencet selama 50 detik ini, habis itu dilepas selama 5 detik. Kok bisa kayak gitu kan? Itu kayak gimana fungsinya? Nah, kalau di kereta itu sendiri fungsinya buat apa? Supaya masinis itu tetap standby gitu loh, tetap melek biar nggak lalai ataupun ngantuk. Nah, kalau misalnya di masinisnya kan nggak mencet tombol deadman-nya, nanti itu ada indikator buzzer atau indikator alarmnya itu akan berbunyi. Nah, kalau misalnya bunyi dan masinisnya itu nggak menekan tombol deadman tadi, akan terjadi emergency brake atau pengereman emergency. Terus selanjutnya, nah tadi kan sudah dijelaskan tentang tata cara pengoperasian kereta inspeksi ketika berjalan. Nah setelah ini kereta inspeksi kan juga ada momen untuk berhenti Kak di setiap stasiun kan. Nah bagaimana sih kan cara agar kereta inspeksi bisa berhenti? Nah supaya kereta inspeksi berhenti ya pertama memang harus kita lakukan pengereman ya. Pengereman terlebih dahulu, terus juga harus menyesuaikan antara pintu dan juga peron di stasiun. Nah, kalau udah berhenti, benar-benar berhenti di tempatnya, kita bisa mematikan mesin yang ada di kereta inspeksi. Nah, caranya itu yang pertama adalah memastikan semuanya dari power command dan juga dari reverse handle-nya itu pada posisi netral. Nah, karena sifatnya motor control ini adalah interlocking, makanya kalau misalnya pada posisi netral dia tidak bisa dipindahkan ke posisi lain dan begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya pada posisi maju ataupun mundur, peralatan ini tidak bisa dipindahkan ke posisi lainnya. Nah, lalu setelah semua dipastikan pada posisi netral, kemudian kita mematikan yaitu semua panel kelistrikan di panel kontrol, kemudian juga memutar power pada DS. Nah, pada posisi off. Nah, kemudian juga kita harus setelah berhenti kita harus memasang stop block yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mengejar roda kereta agar tidak berjalan sendiri di tanah yang tidak horizontal. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah semuanya, kita tekan tombol posisi off pada display engine. Kalau semuanya udah benar-benar semua mesin mati dan udah nggak ada yang bekerja, nanti kita memastikan harus menutup semua pintu dan jendela. Kita harus mengecek kondisi power command apakah sudah mati atau belum. Dan yang terakhir adalah membuang udara pada medan reservoir. Nah, setelah semua prosedur ini itu dilakukan, kita harus memastikan engine apakah ada kejanggalan setelah beroperasi. Nah, yang kedua itu kita harus mengisi bahan bakar kalau misalnya sudah habis, dan yang terakhir itu kita harus membuang udara di kompresor dan juga mengecek lampu-lampu apakah sudah mati semuanya. Jadi semuanya harus benar-benar dipastikan pada kondisi mati total. Sangat banyak sekali ya guys di prosedurnya. Sobat Anchor sudah tahu kan bagaimana cara mengoperasikan kereta inspeksi mulai dari sebelum berdinas sampai setelah dinas. Nah tentunya mengoperasikan kereta inspeksi ini bukan hal yang mudah, harus prosedur ya. Iya, benar banget harus sesuai. Nanti kalau kalian tidak sesuai dengan prosedur, nanti takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar banget, takutnya nanti kalau misalnya ada rel anjlok, kereta anjlok atau gimana. Nah, selesai. Terima kasih buat Sobat Anchor yang sudah melihat dari awal sampai akhir Acara